admin. Kalau pidananya yang melanggar apa tuh? Sanksi pidana dari ormas. Kalau misalkan mereka itu menggunakan, mengatasnamakan perkumpulan dan sebagainya, kemudian digunakan untuk hubungan dengan pihak ketiga dan sebagainya, nah, kemudian ada kerugian-kerugian atau pihak-pihak itu merasa dirugikan oleh anggota dan sebagainya, bisa. Termasuk penggunaan dana, termasuk ini kan bisa 263 memberi keterangan palsu. Gitu. Kalau belum ada perubahan itu. Kalau yang apa diperintah-perintah narik biaya, narik apa-apa itu 266. Dia bisa kena itu, mengatasnamakan. Ya. Kemudian pengwil-pengwil yang datang itu dalam kongres abal-abal itu sebenarnya bisa juga nanti kalau misalkan terbukti secara pidana ininya, dia juga kena kegeret 55 ayat 1. Turut serta. Ikut-ikutan. Ya dia membuka peluang terjadinya pidana. Misalkan. Siapa yang bisa melakukan itu? Anggota bisa, saya juga bisa nantinya. Tapi kan ada mekanisme di internal juga. Tapi kan ada pertanyaan gini, loh, situ kan nggak ikut kongres. Apa hubungannya sama kongres? Ini kan hasil kongres. Ada kan, nanti kan mekanismenya kan tidak hanya, ya kita itu kan yang namanya pidana itu kan upaya terakhir. Nah, upaya terakhir, upaya hukum terakhir. Dan saya sih sebenarnya nggak cocok sih untuk menempuh itu. Kalau kemarin saya disuruh oleh Jateng itu kan saya karena ketua, posisi ketua, kemudian mendapat mandat. Iya. Gitu karena kan. Ada mandat, ada kesewenangan hasil. Enggak, ada mandat, ada kesewenangan mengatasnamakan. Kan. Makanya jadilah laporan itu. Ya, itu kan beda. Kalau sekarang kan saya bukan siapa-siapa. Jadi secara pribadi. Kalau saya bisa menempuh ini pasal 8 sama pasal 12. Pasal 8. Enggak yang ART. ART. Pasal 12 kan sudah ditentukan Kongres. Nah, pengwil-pengwil yang katanya 9 pengwil itu kan dia kan melanggar pasal 8. Kenakan sanksi dong. Sanksi itu bisa dipecat loh. Dihentikan dari keanggotaan YNI. Iya. Bisa dihentikan dari keanggotaan YNI. Iya. Dan itu bisa digugat nantinya. Tapi Kang Urus setuju nggak kalau seandainya ada yang berpendapat bahwa kalau dia bukan peserta kongres dan tidak terdaftar sebagai peserta kongres, maka tidak bisa dapat melakukan sebuah protes atau gugatan terhadap hasil kongres. Ya itu kan otoritarisme, itu kan arogansi. Arogansi kayak gitu tuh akan jatuh. Udahlah, percayalah. Model orang arogansi itu sehebat apapun pasti akan jatuh. Rezim itu sehebat apapun arogansinya suatu saat akan ada ruang dan waktu kita. Makanya saya kan nggak pernah berkecil hati. Dipermainkan kayak apa, santai. Tak enjoy aja. Malah lari. Enjoy aja saya. Justru malah lari kan? Biaya pesawat pura-puri, enjoy aja. Justru abang malah lari kan? Allah masih banyak lari ke sana, lari di lari aja. Lari ke Bali, lari ke Jakarta. Wah, lari aja udah. Notaris, sehat. Notaris, runner club. Iya. Aku ikut terus sekarang, aktif. Nah, harusnya notaris itu aktif untuk sehat. Di notaris runner. Nah, dulu itu belakangan. Balik lagi. Tadi bilang ada solusi. Solusinya KLB. Nah, pertanyaannya. Ya, jalan satu-satunya harus KLB kan. Kongres itu kan sudah hanya berlaku kan. Coba baca pasal 12 anggaran dasar. Mulai 10, 11, 12. Kan kongres itu kan hanya 3 tahunan. Iya. Kalau lebih dari 3 tahun atau kurang dari 3 tahun namanya kan kongres luar biasa. Nggak ada kongres. Iya kan. Sama dengan RW kemarin udah dibahas. Iya. Masa tanyakan lagi. Betul. Maksud saya, ini kan kalau ngeliat dari masa bakti nih Kang, terjadi perdebatan kemarin nih sama seseorang lah. Masalah bakti, masa bakti. Kalau bicara PP 16, 17, 18. Nah, ketua umum 3 tahun. Ya. Pengurusnya di 17, 18. Ya. Tapi kan include tuh. Betul. Bagian yang tidak terbacakan. Nah, kalau Pengwil dan Pengda itu kan katanya merujuk ke masa PP. Ya karena nggak paham. Kalau nggak tahu yang buat aturan dulu siapa, tapi yang jelas begini penafsirannya. Kalau Pengwil Pengda itu memang tidak boleh kosong. Jadi penafsirannya yang benar
ya, secara tekstual itu dia tidak masuk dalam kategori koherensi. Koherensi. Kalau koherensi itu ada angkanya. Oh, ini nggak ada. Mengapa itu tidak diberi angka? Karena dia akan menyesuaikan. Kalau kongres ini diperpanjang, berarti kan ada pasal 19 berlaku nih di misioner. Mekanismenya kan bisa pasal 21 dan caraan dan pasal 39, ya, ditunjuk PLT atau PJ. Kan tetap namanya tetap PP, tapi PP di misioner. Iya. Nah, sehingga Pengda Pengwil itu mengapa mengikuti PP? Nah, PP yang mana? Ya PP yang sampai kongres to kongres, namanya di misioner. Nah, kalau PP itu tidak dilakukan PLT, kalau PP itu tidak ada kondisinya, tidak ada kondisi abnormal, normal saja. Misalnya, misalkan yang PP itu tanggal 2 Mei 2022 ya, 2022. 2 Mei 2022 itu kongres, maka nggak ada di misioner. Normal itu. Lahir normal lah. Berarti kongres tuh kongresnya ngikuti PP yang normal. Nah, berarti Pengda Pengwilnya ngikuti PP yang normal. Tapi kalau karena ini ada situasional yang abnormal, ada COVID, ada ini, ada itu, dan sebagainya, ada mundur. Bagi yang cerdas menggunakan pasal 39, berarti dia berhalangan. Berhalangan itu bisa tetap de jure de facto. De facto itu fisiknya, bla 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 bla, nggak bisa, kalau fisiknya kolab atau gimana, nggak bisa jalankan. De jurenya karena aturannya nanti karena udah habis sesuai pasal 16 hanya 3 tahun. Gitu? Nah, karena hanya 3 tahun, maka perlu pasal 39 diberlakukan, ada PJ. Agar PP-nya tetap berlaku. Agar PP ini tetap jalan. Kalau tidak? Kalau tidak, kosong dong. Berarti dia tidak paham dimisioner itu apa. Saat gitu. Ini kan tidak ada itu. Ya, kan memang kosong, memang nggak paham aturan. Memang nggak ada yang paham. Kalau PP-nya kosong, terus Pengwil itu tuh ada kemungkinan ada paham tapi bodohin, atau memang hasilnya bodoh, nggak ngerti apa-apa. Bodoh, tapi sok pinter, pengen jadi ahli. Nah, menarik kan bro. Berarti kalau sok pinter ingin jadi ahli dan merasa bangga dengan sebagai ahli. Ya. Betul. Kalau untuk nggak ketemu, untuk nggak disetujui hakim. Kalau setuju hakim kan secara langsung. Iya. Kalau setuju hakim, waduh, tak tanya metode apa menafsirkan ini, wah. Keren tanya kajian teorinya, tak tanya metodologi, tak tanya terus temen dia. Keren itu siarin langsung lagi. Oh, iya, secara wah top lagi. Bagus tuh, tapi jangan gitulah. Nanti kasihan. Itu namanya kita menjatuhkan balik lagi reputasi gitu. Balik lagi ke PP. Nah, ini kan PP dijanukan pasal 39. Dan kita di ayat kan jelas kalau ketua umum itu adalah formatur tunggal. Berarti kan PP Pengwil yang melantik dan bukan kan ketua umum. Makanya ada pasal 39. Untuk apa? Kalau dia tadi Kang Bro WN kan jelasin kalau ada berhalangan tetap atau tidak tetap bla 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 kejadian kondisi, ada PP-nya tetap berjalan kan gitu. Nah, ini PP-nya kan tidak dulu kan 30 pasal 39 sehingga tidak ada pejabat ketua umum. Ya. Nah, bagaimana? Berarti PP kosong. PP kosong. Ya memang faktanya kan kosong. Nah, berarti Pengda ikut siapa? PP yang mana? Ya kalau Pengwilnya kan tetap tidak ada masalah. Kan dia nunggu KLB. Nunggu PP yang KLB, bro. Kan masa baktinya mengikuti ke masa bakti PP. Kan PP-nya kan kosong. Iya. PP kosong. Ini aku sambil balesin tamu gue ya. Apakah itu organisasi bubar? Enggak, kan? Ya enggak lah. Enggak. Siapa yang mengambil alih PP? Para Pengwil lah. Di mana ketentuannya? Pasal 21. Nah iya kan udah terjawab lo tanya gue. Orang nanya dijawab bukan balik bertanya. Enggak, ini aku sambil balesin ini, balesin ya, balesin ini tamuku. Kalau ada yang bertanya itu dijawab, bukan balik bertanya. Yang nanya yang jawab. Kalau orang cerdas itu menjawab dengan suatu pertanyaan. Kamu udah bisa jawab sendiri. Oke,